Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai komet. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian pengertian. Komet dalam bahasa Latin yaitu bintang berekor atau hairy star adalah suatu benda langit yang terbuat dari inti batu dan es, dan mereka beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips, dengan rata-rata berukuran kecil dan bersuhu rendah. Saat komet berada di dekat matahari, beberapa es penyusun komet berubah menjadi gas. Gas dan debu-debu yang bebas dari es memanjang menyerupai ekor yang berkilauan di belakangan komet. Nah, lalu kita masuk ke asal-usul komet. Walaupun tidak ada teori yang mendalam tentang asal-usulnya yang dapat diterima orang-orang, para astronom percaya bahwa komet berasal dari luar angkasa, tetapi pada bagian yang lebih dingin dari tata surya kita, yang terjadi karena sisa dari terjadinya planet-planet, segera setelah tata surya terbentuk. Astronom Belanda yaitu Jan Hendrik Oort mengatakan bahwa gudang penyimpanan awan material komet diketahui letaknya terletak di sisi luar sistem tata surya, dan bahwa efek gravitasi dari bintang yang melintas menimbulkan suatu material yang kemudian dikenal sebagai komet. Nah, sejak tahun 90-an, hal itu telah dianggap bahwa komet berperiode lama, yaitu lebih dari sekitar 200 tahun yang berasal dari awan Oort. Adapun komet dengan periode yang lebih pendek datang dari suatu cincin debris yang dikenal sebagai Kuiper Belt atau sabuk Kuiper. Nah, Kuiper Belt berawal jauh dari orbit Neptunus yang tersebar merata di dalam tata surya kita. Komet yang berasal dari sana akan memiliki orbit yang sama lintasannya dengan planet. Nah, kita bisa lihat gambar di bawah ini, gambar ini. Nah, ini adalah Kuiper Belt yang berawal jauh dari orbit Neptunus yang tersebar merata di dalam tata surya. Ini yang Kuiper Belt atau sabuk Kuiper. Ini masih berada di dalam tata surya, tersebar merata di dalam tata surya. Nah, adapun untuk awan Oort atau Oort cloud, ia terletak di sisi luar sistem tata surya. Nah, ini sistem tata surya. Nah, Oort cloud atau awan Oortnya berada di sini, berada jauh dari sistem tata surya. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu ciri-ciri komet. Nah, garis tengah inti komet atau nukleus kira-kira hanya sekitar 8-25 km, sangat kecil dibandingkan dengan koma. Garis tengah koma bisa mencapai dengan 60.000 km dan panjang ekor bisa mencapai 80 juta km. Nah, ciri yang kedua yaitu koma dan ekor komet membalikan cahaya matahari dan bisa dilihat dari bumi bila komet itu cukup dekat. Ekor komet berbeda-beda bentuk dan ukurannya. Jika makin dekat komet tersebut dengan matahari, maka makin panjanglah ekornya. Dan ada pula komet yang tidak berekor. Lalu ciri yang ketiga yaitu komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama. Dan ciri yang terakhir yaitu yang keempat adalah komet ini dibedakan menurut rintangan waktu orbitnya. Rintangan waktu pendek ialah kurang dari 200 tahun dan rintangan waktu yang panjang yaitu lebih dari 200 tahun. Secara umumnya bentuk orbit komet yaitu elips. Kita lanjut lagi ke bagian-bagian komet. Nah, komet memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu inti, yang kedua yaitu koma, yang ketiga yaitu hidrogen, dan yang keempat yaitu ekor. Nah, kita masuk ke yang pertama. Bagian inti ini merupakan bagian yang paling padat. Diameter dari inti ini mencapai beberapa kilometer, berbeda-beda antara satu komet dengan lainnya. Inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar.
Lalu yang kedua yaitu koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang makin mengepul apabila dekat dengan matahari. Lalu yang ketiga yaitu hidrogen. Terdapat lapisan hidrogen pada bagian komet. Lapisan hidrogen inilah yang mengelilingi koma. Jadi lapisan ini tak bisa terlihat mata manusia. Awan pada lapisan ini sangat tebal dan diameternya mencapai 20 juta kilometer. Lalu yang terakhir yaitu ekor. Ekor komet memang bentuknya panjang. Ekor komet terbuat dari gas bercahaya yang muncul ketika komet mendekati matahari. Ekor ini terbentuk ketika terbakar matahari. Ukuran ekor komet bisa mencapai 10 km. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian komet. Nah, ini ada bagian inti yang berkilau, yang bercahaya. Lalu bagian koma yang melindungi bagian inti. Lalu ada lapisan hidrogen dan ada bagian ekornya. Kita lanjut lagi, yaitu jenis-jenis komet. Nah, komet ada dua jenis, yaitu komet yang berekor panjang dan komet yang berekor pendek. Yang pertama yaitu komet berekor panjang. Jenis komet yang pertama adalah komet berekor panjang. Maksudnya, komet berekor panjang merupakan komet yang memiliki garis lintasan sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Dengan melewati banyak daerah yang dingin, komet ini memiliki banyak kesempatan untuk menyerap gas-gas yang ada di sekitarnya. Ketika mendekati matahari, komet jenis ini akan cenderung melepaskan gas sehingga akan membentuk koma serta ekor komet yang ukurannya sama panjang. Lalu yang kedua yaitu komet berekor pendek. Nah, jenis komet yang kedua adalah komet berekor pendek. Komet ini memiliki garis lintas yang sangat pendek sehingga kesempatan untuk menyerap gas di sekitar hanya sedikit. Dengan demikian, ekor yang terbentuk pada komet pun tidak terlalu panjang. Kita lanjut lagi di bagian tumbukan komet. Munculnya komet dianggap sebagai tahayul, yaitu akan datangnya bencana atau peristiwa penting. Gejala-gejala ini juga telah menimbulkan rasa takut manusia akan tumbukan komet dengan bumi. Bumi, dalam kenyataannya, telah berkali-kali tertabrak komet tanpa efek yang berarti. Tumbukan antara inti komet dengan suatu kota besar di bumi, kecil kemungkinannya kota tersebut hancur. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa tumbukan itu telah terjadi di masa lampau. Hale-Bopp, seorang ilmuwan yang mempelajari komet, di tahun 1997 menemukan bahan-bahan kimia di dalam komet yang sangat mirip dengan unsur-unsur penting di bumi. Lalu pada tahun 1992, komet Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi 21 bagian dan terbuang atau terlempar ke daerah yang memiliki gravitasi kuat di planet Jupiter. Hujan komet itu terjadi selama seminggu penuh pada tahun 1994, dan bagian-bagian komet itu menabrak atmosfer Jupiter dengan kecepatan sekitar 210.000 km per jam atau 130.000 mph. Ketika tumbukan itu berlangsung, energi kinetik yang luar biasa dari komet dilepaskan dalam bentuk yang sangat besar. Beberapa dari ledakan itu menghasilkan bola api yang ukurannya lebih besar dari bumi. Nah, seperti ini gambarannya kira-kira. Komet berasal dari bagian luar dari sistem tata surya kita. Mereka biasanya bergerak mengikuti alur yang sangat eksentrik. Beberapa di antaranya bergerak menuju matahari dalam interval reguler. Nah, kita lanjut ke bagian periode dan garis edar komet. Yang pertama, lintasan gerak komet dapat berupa elips, parabola, atau hiperbola. Hal itu didasarkan pada hasil pengamatan dan periode revolusi yang dibutuhkan. Para astronom telah banyak menemukan komet dengan bantuan alat penginderaan jarak jauh. Yang kedua, komet Hyakutake yang bersinar terang yang terlihat dari bumi di tahun 1996 mempunyai perkiraan periode 10.000 tahun.
Yang ketiga, tidak ada komet yang telah diketahui mendekati bumi dalam orbit yang hiperbolik. Beberapa komet tidak bisa kembali ke sistem tata surya karena perubahan yang besar atau ekstrim dari orbit asli mereka yang dikarenakan oleh pengaruh dari planet. Dan yang keempat yaitu, pengaruh itu telah diamati pada skala yang lebih kecil. Sekitar 60 komet jarak pendek memiliki orbit yang telah dipengaruhi oleh planet Jupiter dan dikatakan masuk kepada keluarga Jupiter. Jarak periode mereka dari 3 sampai 9 tahun. Nah, lalu kita masuk ke bagian efek matahari. Apabila komet mendekati matahari ketika panas matahari menguap atau menyublin, maka komet itu akan bersinar dengan sangat terang. Ini mungkin yang akan membentuk sebuah ekor yang cemerlang atau cerah. Kadang-kadang memanjang hingga mencapai 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8 dan tebalnya mencapai 10 pangkat 6 km. Ekor komet selalu berarah menjauhi matahari, bahkan ketika kometnya menyusut atau surut lagi. Ekor komet yang hebat itu tersusun dari molekul yang terionisasi, mencakup karbon monoksida dan karbon dioksida. Molekul-molekul itu diterbangkan dari komet oleh pengaruh dari angin matahari, yaitu arus tipis dari gas panas yang dikeluarkan dari korona matahari. Lapisan terluar matahari pada kecepatan 400 km tiap detik. Nah, ekor komet itu dapat dibedakan atas ekor gas dan juga ekor debu. Ekor gas akan kelihatan lurus, sedangkan ekor debu kelihatan melengkung. Komet yang berdebu ini lebih terang daripada komet ion. Nah, ini merupakan beberapa komet yang dapat dilihat dari bumi. Yang pertama ada komet Halley yang terlihat pada tahun 1986. Nah, ini merupakan gambarnya. Nah, ini ada komet MC Nauck yang terlihat pada tahun 2007. Ini ada komet Hale-Bopp yang terlihat pada tahun 1997. Dan ini ada komet West yang terlihat pada tahun 1976. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.